Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena anugerah Tuhan, karena cinta Tuhan dalam kehidupan kita semua. Kita ada sampai hari ini. Bukan kuat dan gagah kita, tetapi semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup saya dan Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu mari, dengan apa kita mau balas cinta Tuhan? Dengan apa kita akan membalas kasih Tuhan? Selain pujian dan ucapan syukur yang kita berikan kepada Tuhan hari ini. Haleluya. Mari berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Dia sangat baik. Dia luar biasa dalam hidup ini. Haleluya. Mari sembah Dia, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami ada karena kasih Tuhan. Kami hidup karena anugerah-Mu yang Engkau berikan dalam hidup kami. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu ya Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Mari katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari berdiri bersama-sama, kita puji Tuhan, kita agungkan Dia. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu ya Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan Yesus buat kasih-Nya, buat anugerah-Nya yang Dia berikan buat kita semua. Dia layak terima pujian, Dia layak terima sembah dan umat-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya haleluya, 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 haleluya. Kami hidup karena Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan, muliakan Dia, terpujilah nama Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Sidang jemaat-Mu Tuhan. Kalau
pada saat pagi hari ini Tuhan kami boleh ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh menikmati kesehatan dan kekuatan daripada-Mu Tuhan. Dengan apakah kami dapat membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan, selain membawa setiap kehidupan kami Tuhan untuk memuji dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan Kau tolong setiap kami Tuhan, umat-umat-Mu yang ada Tuhan, untuk kami boleh datang beribadah dimanapun boleh kami berada Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dalam ibadah kami ini Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan, Roh Kudus boleh hadir di tengah-tengah kami Tuhan, sehingga ibadah ini boleh menjadi berkat bagi kami Tuhan, sehingga Engkau pun juga disenangkan melalui setiap puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau lebih sungguh lagi Tuhan untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami juga untuk kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memulaikan ibadah pada saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tetap tinggal berdiri. Mari kita puji Tuhan, kita besarkan nama Tuhan. Katakan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Haleluya, kulihat wajah dari Bapak Ibu saudara sekalian penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Amin, puji Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Puji Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu penuh dengan kemuliaan Raja. Amin. Kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kasih Allah melingkupi saya. Amin. Melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu Sanggup tolong saya. Kasih Allah melingkupi saya. Amin. melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu Sanggup tolong saya. ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Mari katakan, kasih Allah melingkupi saya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu Sanggup tolong saya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau yang menghibur
kasih, kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Puji Tuhan. Amin. Benar Tuhan. Kami tak dapat hidup tanpa kasih Tuhan. Tapi karena kasih Tuhan Engkau mengangkat kami. Karena kasih Tuhan Engkau menghibur kami. Amin. Kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kasih-Nya seperti sungai. Amin. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mari katakan kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Allah kita adalah Allah yang setia. Bapa kita adalah Bapa yang mulia. Bersama dengan Tuhan, kita rasa aman. Berjalan bersama dengan Tuhan, kita merasa ada kedamaian, ada sentosa dalam hidup ini. Percayalah, Dia adalah Bapa yang setia. Kesetiaan Tuhan hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya tetap sama. Sebab itu mari katakan lewat lagu pujian ini, Bapa Kau setia, Bapa Engkau mulia dalam hidup kami. Engkau satu-satunya Allah kami, Tuhan kami. Haleluya. Amin Tuhan Yesus. Kami aman bersamamu. Terima kasih Tuhan. Ini kami ya Tuhan. Mari sembah Tuhan. Katakan Tuhan Engkau segalanya dalam hidup kami. Kami tenang dalam hadirat-Mu. Haleluya. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Ini doa kami, ini kerinduan kami kepadamu ya Tuhan. Oh Bapa yang setia,
Engkau Tuhan yang mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Angkat tangan kita. Karena penyerahan kita kepada Tuhan. Tuhan, ini kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Yesus Kristus. Engkau Allah yang setia, Engkau mulia. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kesetiaan Tuhan sungguh terbukti dalam hidup kami. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Engkau setia, Engkau mulia Tuhan. Amin. Mari berdiri bersama-sama. Kita siapkan hati untuk ditaburi dengan firman Tuhan. Kita perlu firman Allah. Firman Allah adalah kekuatan dalam hidup kita. Firman Allah sanggup memulihkan kehidupan setiap orang-orang yang percaya kepada Dia. Firman Allah adalah firman yang penuh dengan kuasa. Percayalah, firman Allah adalah kekuatan kita. Kita tidak akan goyah. Mari buka hatimu untuk firman Tuhan. Haleluya. Bagai Raja Wali melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Amin. Haleluya. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi, amin, bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya. Tuhan adalah kekuatanku. Mari sembah Tuhan. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ini doa kami, ini kerinduan kami kepadamu ya Tuhan. Bersama dengan Tuhan kami kuat. Amin. Ku kan terbang tinggi
Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kami mau terbang tinggi terus bersama Engkau ya Tuhan. Bagaikan Raja Wali memiliki sayap untuk terbang bersama dengan Yesus dalam hidup kami. Mengalahkan segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mengalahkan segala hal-hal yang negatif Tuhan. Untuk kami terus berjuang dalam kehidupan kami Tuhan, menjadi umat-umat-Mu yang hidup suci dan kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kami, untuk kami dapat beribadah pada hari ini Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian bagi Tuhan. Kami sudah menyenangkan Tuhan dan kami percaya puji-pujian kami naik ke hadirat Tuhan sebagai satu dupa yang harum. Tuhan disenangkan oleh puji-pujian ini Tuhan. Tiba saatnya kami akan dengar kembali suara Tuhan. Kami akan dengar lagi firman-Mu Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan yang sudah dipersiapkan secara khusus untuk sampaikan kebenaran firman Tuhan. Hikmat marifat Tuhan, urapan dari tempat yang maha tinggi bagi hamba-Mu yang akan sampaikan firman-Mu Tuhan. Sehingga apa yang diperkatakan oleh hamba-Mu itu merupakan isi hati Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan bagi kami umat-umat-Mu yang ada. Haleluya. Dan kami semua juga, kami mau dengar firman-Mu. Bukan saja kami dengar, tetapi kami mau lakukan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Supaya hidup kami terus dibentuk oleh firman Tuhan. Hidup kami selalu diluruskan kalau kami bengkok Tuhan. Dan kami menjadi umat-umat yang hidup berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau terima firman Tuhan hari ini dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah dalam kebaktian online. Dan puji syukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dengan tema peraturan pelayanan ke-12 Rasul. Mari kita melihat ayat-ayat di dalam Alkitab. Kita membuka di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-10. Injil Matius pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-15. Injil Matius pasal 10 ayat 9 sampai ayat 15 saya akan bacakan. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk ke kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasmu. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman,
tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat ayat-ayat pada bagian ini adalah merupakan peraturan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-murid Tuhan Yesus ketika Dia mengutus mereka untuk memulai pelayanan yang Tuhan Yesus percayakan kepada mereka. Tetapi kalau kita melihat syarat yang Tuhan Yesus sampaikan atau Tuhan Yesus perintahkan peraturan ini kepada murid-murid, ini peraturan yang cukup berat. Kenapa saya katakan cukup berat? Karena murid-murid diminta oleh Tuhan Yesus untuk tidak membawa harta mereka. Artinya bahwa mereka tidak boleh membawa apa yang mereka miliki. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada mereka, mereka tidak boleh membawa bekal. Sementara mereka diutus ke satu tempat yang mereka belum tahu. Tetapi mereka tidak boleh membawa bekal, tidak boleh membawa baju dua helai. Artinya tidak boleh membawa baju untuk ganti. Bahkan tidak boleh pun membawa sendal. Tidak boleh membawa kasut, tidak boleh membawa tongkat. Sementara hal-hal ini adalah merupakan hal-hal yang dibutuhkan oleh seorang murid yang mau melayani, yang mau mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan Yesus memberikan sebuah peraturan yang cukup ketat kepada murid-murid? Kalau kita melihat di dalam ayat-ayat sebelumnya, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, Tuhan sudah memberikan kepada mereka kuasa. Kalau kita membaca di ayat-ayat sebelumnya, murid-murid telah dilengkapi oleh Tuhan Yesus kuasa. Nah, kalau kita melihat kuasa yang Tuhan berikan kepada mereka, bukanlah kuasa yang sembarangan, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi kuasa yang mampu melakukan segala perkara. Kuasa yang mampu menyembuhkan orang sakit. Kuasa yang dapat melakukan hal-hal yang luar biasa. Sehingga kalau Tuhan Yesus memberikan peraturan ini kepada murid-murid, berarti murid-murid harus yakin bahwa mereka pasti dipelihara oleh Tuhan. Mereka pasti akan mendapatkan pertolongan. Mereka pasti akan tercukupkan setiap kebutuhan jasmani mereka. Nah, kenapa Tuhan Yesus melarang mereka untuk membawa emas, perak, harta kekayaan mereka? Ada kemungkinan, kalaupun mereka membawa harta kekayaan mereka pada waktu itu, mereka akan disibukkan dengan harta kekayaan mereka, sehingga mereka menomorduakan pelayanan. Sehingga mereka terlalu sibuk dengan menjaga supaya harta mereka tidak hilang gitu, saudara ya. Kemudian kalau mereka harus bawa bekal, bawa makanan, bawa pakaian, seolah-olah Tuhan itu bukanlah Tuhan yang maha kuasa, yang dapat mencukupkan kebutuhan mereka. Jadi, kalau Tuhan Yesus berkata supaya mereka tidak boleh membawa bekal, mereka harus yakin bahwa Tuhan Yesus pasti akan mencukupkan segala keperluan kebutuhan mereka. Kalau mereka dilarang membawa uang, membawa harta mereka, percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan mencukupkan apa yang mereka perlukan. Nah, inilah yang menjadi syarat yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-murid. Sehingga ketika mereka mulai melakukan pelayanan, Tuhan Yesus pun berpesan kepada mereka. Kalau kita membaca di ayat yang ke-11, apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Tuhan Yesus berpesan kepada murid-murid, apabila
mereka sampai ke satu kota atau desa, carilah orang yang mau menerima mereka. Artinya bahwa apabila mereka berada di satu kota atau desa, carilah orang yang mau menerima mereka. Yang pasti orang yang mau menerima mereka adalah orang-orang yang mau mendengar, mau menerima firman Tuhan. Orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan. Dan orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang senang membantu, senang memberikan tumpangan. Inilah yang meyakinkan kepada murid-murid supaya mereka tidak perlu khawatir untuk hal-hal kebutuhan. Kebutuhan jasmani kah itu? Mereka tidak perlu khawatir tentang pakaian mereka, makanan mereka. Karena Tuhan pasti akan mencukupkan. Karena kalau kita membaca di ayatnya yang ke 10, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Patut mendapat upahnya. Inilah jaminan bagi murid-murid. Untuk mereka tidak membawa segala sesuatu yang mereka butuhkan di dalam pelayanan mereka. Karena ada yang akan membantu mereka. Ada yang akan menolong mereka. Tuhan Yesus meyakinkan murid-murid bahwa akan ada orang-orang percaya yang akan membantu mereka. Dan pasti Tuhan akan menggerakkan hati orang-orang percaya untuk membantu segala kebutuhan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan, dalam setiap apa yang dipercayakan kepada setiap hamba-hamba Tuhan, tidak membawa apapun ketika memulai sebuah pelayanan. Tidak membawa hartanya, rela meninggalkan segala sesuatu yang menjadi kebanggaan mungkin, dan mau melayani Tuhan dengan sepenuhnya. Itulah hamba Tuhan. Dan inilah peraturan yang Tuhan Yesus tetapkan untuk murid-murid. Tuhan Yesus mau bahwa setiap murid-murid jangan bergantung kepada materi mereka, jangan bergantung kepada hal-hal jasmani. Tuhan Yesus mau setiap murid-murid Tuhan Yesus supaya mereka tetap bergantung hanya kepada Tuhan. Bergantung kepada kekuatan Tuhan. Berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Bukan berserah kepada kekuatan manusia. Bukan bergantung kepada kekuatan manusia. Karena kekuatan manusia itu akan habis. Segala kekayaan yang dimiliki oleh manusia itu satu saat akan habis. Nah, kalau Tuhan Yesus tegaskan kepada mereka untuk tidak membawa harta kekayaan mereka, bahkan baju, bahkan makanan, bahkan bekal mereka, dimungkinkan jangan-jangan bekal itu sudah busuk di tengah jalan dan tidak dipakai lagi. Sementara Tuhan Yesus sudah menyiapkan orang-orang yang akan membantu mereka, yang akan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Inilah tugas, inilah peraturan dari setiap orang-orang yang mau melayani Tuhan. Ketika kita mau melayani Tuhan, ketika Tuhan percayakan kita pelayanan apapun, bergantunglah kepada Tuhan, berharaplah kepada Tuhan. Jangan berharap kepada harta kekayaan. Ketika Tuhan mempercayakan pelayanan kepada kita, kita jangan mencari untung dalam pelayanan itu dalam hal materi. Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang diperlukan, segala sesuatu yang dibutuhkan. Kalau kita melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, Injil Matius pasal yang ke-6, di ayatnya yang ke-25, ketika dia melihat murid-murid merasa khawatir, ada banyak orang khawatir akan hidup mereka, dia berkata begini, "Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu,
akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kemudian Yesus menjelaskan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur. Artinya bahwa inilah Tuhan. Ketika Tuhan mempercayakan segala sesuatu dan itu ada di dalam kehendak Tuhan, pasti Tuhan akan menyediakan, pasti Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Selama kita bergantung kepada Tuhan, selama kita berharap kepada Tuhan, Tuhanlah pemenuhan segala kebutuhan kita. Tuhanlah yang mencukupkan segala kebutuhan kita. Jangan takut ketika kita ada di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan pasti akan mencukupkan segala keperluan kebutuhan kita. Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan orang-orang yang bergantung kepada Tuhan. Biarlah kita tetap fokus hanya kepada Tuhan. Biarlah kita tetap percaya hanya kepada Tuhan, sebab Dialah kekuatan kita. Jangan kamu khawatir, kata Tuhan Yesus, akan segala apa yang kita perlukan. Jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Haleluya. Tuhan pasti akan menyediakan, Tuhan pasti akan mencukupkan. Seorang pemberita Injil, dia akan hidup dari Injil. Seorang pemberita Injil, seorang yang hidup di dalam pelayanan Tuhan, di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, Tuhan pasti akan mencukupkan segala keperluan kebutuhannya. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9, 1 Korintus pasal yang ke-9 di ayatnya yang ke-13. Dia katakan, Rasul Paulus katakan begini, "Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu. Dan mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu. Demikian pula Tuhan menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu." Inilah yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, meyakinkan bahwa orang-orang yang berharap kepada Tuhan, orang-orang yang hidup di dalam kehendak Tuhan akan dipelihara oleh Tuhan. Tidak perlu kita mengandalkan kekuatan manusia atau kita mengandalkan kekuatan dunia dengan segala materi ini, tapi kita hanya mengandalkan Tuhan. Orang yang memberitakan Injil hidup dari pemberitaan Injil itu. Orang hamba Tuhan hidup dari ayapan Tuhan, hidup dari kemurahan Tuhan, hidup dari pertolongan Tuhan. Tidak perlu khawatir menghadapi keadaan situasi sekarang ini. Kalau kita bergantung kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Murid-murid ketika mereka pergi, mereka dibekali dengan kuasa oleh Tuhan. Mereka tidak dibekali dengan harta kekayaan. Mereka tidak dibekali dengan harta yang banyak. Tapi mereka dibekali dengan kuasa dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Tuhan percayakan kepada kita, dan Tuhan minta kita untuk melakukan pelayanan, mengerjakan pekerjaan, ada di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, yakinlah bahwa kuasa Tuhan ada bersama dengan kita. Dan kuasa itulah yang membuat kita mampu, membuat kita sanggup untuk bertahan. Kuasa dari Tuhan, kuasa yang dapat mengalahkan segala sesuatu, itulah yang akan membuat kita mampu bertahan. Kalau kita melihat di dalam ayat yang kelima di dalam Matius pasal yang ke-10 tadi,
Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan katakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta. Usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah dengan cuma-cuma." Itulah kuasa Tuhan. Kuasa yang besar, kuasa yang hebat, yang memampukan kita untuk bertahan di dalam pelayanan, untuk bertahan di dalam kepercayaan Tuhan. Tuhan mempercayakan kita adalah satu kepercayaan yang luar biasa. Adalah satu kehormatan bagi kita apabila Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita. Tuhan tidak sembarangan. Tuhan tahu kepada siapa dia mempercayakan segala sesuatu. Dan kepada murid-murid, ketika dia percayakan kepada mereka pelayanan, dia menyuruh, memerintahkan mereka untuk pergi kepada bangsa-bangsa yang terhilang. Untuk apa? Untuk menyelamatkan mereka. Untuk membuat supaya mereka bertobat. Untuk membuat supaya mereka percaya kepada Tuhan. Tapi Tuhan Yesus berpesan kepada mereka, nanti akan ada yang menolak kamu. Tapi orang yang menolak firman Tuhan, orang yang menolak firman Tuhan, dikatakan penghukumannya lebih berat dari penghukuman Sodom dan Gomora. Jadi hati-hati, jangan pernah kita menolak firman Tuhan. Jangan pernah kita menolak firman Tuhan yang datang kepada kita. Siapapun dia yang menyampaikan firman Tuhan, siapapun dia yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, itu disertai dengan kuasa Tuhan. Ada kuasa Tuhan di dalamnya. Siapapun dia. Mungkin dia dari secara fisik mungkin banyak sekali kekurangan dengan secara fisik. Tapi kalau dia menyampaikan firman Tuhan dan Tuhan percayakan itu, ada kuasa di dalamnya. Dan jangan pernah kita menolak. Karena kita menolak, Tuhan Yesus katakan, penghukumannya itu lebih berat dari penghukuman Sodom dan Gomora. Jadi Tuhan Yesus berpesan kepada murid-murid, jangan takut kalau ditolak. Ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, jangan takut ditolak. Percayalah, Tuhan adalah pembela. Saya ketika menyampaikan firman Tuhan dalam sebuah entah kebaktian ataupun dalam sebuah persekutuan, pasti ada yang tidak suka dari sekian banyak. Tapi itu walaupun tidak banyak, tapi pasti ada yang tidak suka. Dan bagi saya itu bukan persoalan. Bagi saya itu adalah ketika saya menyampaikan firman Tuhan, karena itu dari Tuhan, itu yang saya sampaikan. Dia terima atau tidak, itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi Tuhan Yesus sudah berkata kepada murid-murid, kalau ada yang menolak firman Tuhan, penghukumannya lebih berat daripada Sodom dan Gomora. Itu pesan Tuhan Yesus. Karena di balik firman Tuhan yang disampaikan itu, ada kuasa Tuhan di dalamnya. Jadi orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan adalah orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan dan disertai kuasa Tuhan. Disertai kuasa Tuhan. Jangan ada yang menolak firman Tuhan. Jangan ada yang menolak firman Tuhan. Karena penghukumannya lebih berat dari Sodom dan Gomora. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita dipercayakan apakah oleh gembala untuk terlibat di dalam sebuah pelayanan di dalam gereja, saya percaya kepercayaan itu adalah kepercayaan dari Tuhan juga. Dan kita harus yakini bahwa ada kuasa di dalamnya.
Ketika kita terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, apakah kita sebagai seorang pimpinan wadah kah itu? Apakah kita sebagai seorang pelayan atau majeliskah kita itu? Ada kuasa Tuhan yang menyertai kita. Karena orang yang mempercayakan kita adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Dan dia dipercayakan untuk memilih saudara untuk menjadi pelayan Tuhan. Lakukanlah itu. Percayalah ada kuasa Tuhan bersama dengan kita. Jangan pernah kita berpikir saya mau dapat apa ketika saya melayani Tuhan. Saya mendapatkan keuntungan apa ketika saya dipercayakan oleh gembala melayani dalam sebuah wadah kah itu? Jangan pernah berpikir bahwa kebutuhan jasmani kita siapa yang akan cukupkan. Murid-murid ketika Tuhan Yesus perintahkan kepada mereka untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan Injil, Tuhan telah memperlengkapi mereka terlebih dahulu dengan kuasa itu. Kuasa yang membuat mereka kuat, yang membuat mereka mampu bertahan dengan situasi, dengan keadaan apapun. Kita pun bisa seperti itu. Ada kuasa di dalam kehidupan orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Ada kuasa Tuhan, kuasa yang besar, kuasa yang hebat yang memampukan kita melayani Tuhan. Kalau ada orang yang menolak, Tuhan Yesus sudah katakan, penghukumannya lebih berat dari penghukuman Sodom dan Gomora. Sehingga kalau kita membaca di dalam Injil Matius, masih di dalam Injil Matius pasal yang ke-10, kita melihat di ayatnya yang ke-40. Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-40 di sana berkata begini. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, kata Tuhan Yesus. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang anak kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Haleluya. Inilah pesan Tuhan Yesus. Bahwa orang yang menyambut orang-orang yang hidup di dalam kuasa Tuhan, hamba-hamba Tuhan kah itu, dikatakan di sana, ia akan menerima upah sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan, membiarkan orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apapun kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada kita, lakukanlah itu dengan penuh tanggung jawab, dengan tidak berharap mencari keuntungan di dalamnya. Tapi lakukanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan percayalah, Tuhan telah melengkapi kita dengan kuasanya. Untuk bertindak, untuk bekerja, untuk melayani, untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Jangan takut, jangan khawatir untuk hal-hal materi. Apa yang kita butuhkan dalam pelayanan, itu Tuhan sudah sediakan. Itu Tuhan sudah siapkan. Kita kerjakan saja, Tuhan sudah menyediakan semua yang kita perlukan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari saya jemput kita berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa
mustahil bagiku. Itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Oh, haleluya. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Amin. Bukan Ini keyakinan kami, Tuhan. kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Amin. Puji Tuhan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. 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 Engkau adalah Tuhan kami yang tidak terbatas dengan kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Engkau yang mempercayakan kami setiap pelayanan ya Tuhan. Apa yang kelihatan Terkadang kami melihat itu sulit ya Tuhan. itu sangat Tapi dengan kuasa-Mu dalam hidup kami, itulah yang memampukan kami Tuhan. tak berdaya. Yang tidak mungkin bagi manusia, itu menjadi mungkin karena Engkau ada di dalamnya Tuhan. Ketika kami yakin dan percaya akan mujizat Tuhan, itu dapat Engkau nyatakan ya Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, tapi karena kuasa Roh-Mu itu Tuhan. Itulah yang memampukan kami. Itulah yang memberikan kami kekuatan untuk bertahan, untuk ada di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Haleluya. 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 Kuasa-Mu yang memampukan kami Tuhan. Tuhan tolong kami ya Tuhan. Di dalam kami melayani Engkau, mengerjakan pekerjaan-Mu, apa yang Engkau percayakan kepada kami Tuhan. Terkadang bagi kami berpikir itu tidak mungkin. Tapi kuasa Tuhan yang ada pada kami, itulah yang membuat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Segala sesuatu yang mustahil bagi manusia, tapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Karena kuasa-Mu itu yang memampukan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kuasa-Mu tidak terbatas dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kuasa-Mu yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Mujizat-Mu nyata dalam kehidupan orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan.
kepada orang-orang yang selalu bergantung kepada Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Bekerjalah Engkau dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Bekerjalah dengan kuasa-Mu, Tuhan. Bekerjalah dengan kuasa-Mu dalam setiap kehidupan kami semua, Tuhan. Bagi setiap kami hamba-hamba-Mu, bagi setiap kami jemaat-Mu, ya Tuhan. Haleluya. Karena ketika kami tidak berdaya, ketika kami tidak mampu menghadapi keadaan kesulitan di dalam dunia ini, kuasa-Mu yang memampukan kami. Kuasa-Mu yang melengkapi kami dengan kekuatan untuk kami dapat melewati setiap persoalan, melewati setiap masalah dalam hidup kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di saat ku Haleluya. berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Haleluya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Haleluya Tuhan. Satu-satunya yang ku Hanya Engkau yang kami andalkan, Tuhan. Satu-satunya yang kami percaya dalam hidup kami. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan. Haleluya. Satu-satunya yang Oh, haleluya. percaya. Engkau sumber Kekuatan kami, sumber Engkau sumber pengharapan kami, Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku Haleluya. Engkau yang kami andalkan, Tuhan. satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Engkau Tuhan memberkati, Haleluya. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin. Haleluya. Haleluya. Inilah yang meneguhkan kami, Tuhan.
Inilah yang menguatkan kami Tuhan. Karena kami berharap kepada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami lewat kuasa-Mu yang ada di dalam kehidupan kami. Apapun yang Engkau percayakan kepada kami akan lakukan itu. Karena kami tahu, kami percaya kuasa-Mu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau tolong setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau selalu tetap memberikan kepada kami kekuatan itu. Kuasa itu dalam hidup kami. Sehingga kami dimampukan untuk melewati setiap apa yang diperhadapkan kepada kami. Apakah itu pencobaan, apakah itu masalah dalam hidup kami. Engkau adalah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati semua jemaat yang ada ya Tuhan. Biarlah firman-Mu tetap menjadi kekuatan bagi kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, terima kasih Bapa yang baik. Jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghentaran serta persekutuan dari Allah Roh Kudus akan selalu menyertai kita mulai hari ini, besok dan seterusnya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.